Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan mata kuliah graf dan otomata. Nah, di materi kita kali ini kita akan membahas tentang Chomsky normal form atau bentuk normal Chomsky. Nah, apa itu Chomsky normal form atau biasa disingkat dengan CNF? CNF itu adalah sebuah bentuk normal yang nantinya akan menjadi lebih sederhana sehingga lebih mudah digunakan di dalam penulisan tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar. Nah, bagaimana cara membentuk Chomsky normal form? Yaitu dengan membuat dari tata bahasa bebas konteks yang sudah terbebas dari produksi useless, produksi unit, dan produksi empty. Seperti yang telah kita bahas minggu kemarin, kita telah menghilangkan produksi useless, unit maupun empty. Nah, dari situ kita bisa membuat CNF. Bagaimana CNF itu? Nah, untuk sebuah aturan produksi, ingat aturan produksi ini satu, kalau ini banyak jadinya kumpulan aturan produksi, tapi kalau satu ini disebut aturan produksi. Nah, Chomsky normal form itu sebuah aturan produksi yang ini sebelah kirinya itu adalah sebuah variabel yang diturunkan. Ini diturunkan menjadi tepat sebuah terminal seperti baris kedua ini atau baris ketiga atau dua variabel ini atau C ini. Ini juga sudah dalam bentuk normal Chomsky karena dia ruas kanan terdiri dari dua variabel atau ini satu terminal. Ingat ya, variabel disimbolkan dengan huruf besar. Terminal disimbolkan dengan huruf kecil. Nah, bagaimana kita melakukan pembentukan CNF? Satu, langkahnya adalah membiarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk CNF. Jadi kalau sudah CNF begini ya biarin saja, nggak usah diganti lagi. Kemudian lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat simbol terminal dan panjang ruas kanan lebih dari satu. Nah, lebih dari satu, kemudian itu memuat terminal. Jadi terminalnya lebih dari satu. Kenapa kita perlu ubah? Karena disyaratkan bahwa terminal itu hanya boleh satu. Kalau variabel boleh dua. Nah, kalau ada terminal lebih dari satu, ya kita harus ubah. Begitu juga pada tahap ketiga, jika lebih dari dua variabel, karena standarnya adalah dua, maka jika lebih dari dua, maka gantilah menjadi bentuk Chomsky. Nah, lakukan itu berkali-kali sampai semua aturan produksi di dalam konteks free grammar itu sudah menjadi bentuk Chomsky. Nah, di dalam proses penggantian-penggantian itu, kita akan memperoleh aturan-aturan produksi baru sebagai pengganti dari aturan produksi yang semula. Nah, kalau di dalam diagram bisa digambarkan seperti ini. Konteks free grammar yang sudah disederhanakan, biarkan yang sudah Chomsky normal form, kemudian jika terminal lebih dari satu, maka ganti. Kalau variabel lebih dari dua, ganti. Ini ganti yang baru. Maka kita akan memperoleh Chomsky normal form. Nah, contoh akan lebih mudah kita membahasnya. Misalnya, kita punya ini. Dari sini, kita bisa melihat mana yang sudah CNF, mana yang belum. Ingat, CNF itu adalah
sebuah variabel yang diturunkan jadi satu terminal atau dua variabel. Satu terminal ini. A diturunkan jadi terminal A, variabel B diturunkan jadi terminal B. Yang lain nggak ada. Cuman ada dua itu. Dua variabel nggak ada. Ini ada dua variabel tapi gabung dengan satu terminal. Jadi yang tidak perlu diubah adalah ini. Nah, terus mulai dari sini. Baris pertama, B terminal, A variabel. Maka kita akan menyederhanakannya. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? S diturunkan jadi terminal B variabel A. Maka yang kita ganti itu adalah terminal B-nya. Kenapa? Kita membutuhkan format dua variabel. Maka terminal B kita ganti menjadi variabel P1. Kemudian diikuti dengan A. Nah, hasil ini sudah menjadi bentuk Chomsky. Kenapa? Karena sebuah variabel diturunkan menjadi dua variabel. Kita tidak bisa mengurangi ini ya. Kita hanya bisa mengganti. Tidak boleh mengurangi. Ini sudah dalam bentuk Chomsky karena dua variabel. Kemudian yang kedua ini AB. S diturunkan jadi terminal A, variabel B. Maka kita ganti, ini kita ganti, A-nya kita ganti jadi P2. Keliru ya, ini dikoreksi nanti, ini P2, bukan P1. Kenapa? P1 sudah dipakai untuk terminal B, menggantikan terminal B. Sehingga P2. Ini P2B, sehingga variabel ada dua sudah sesuai dengan bentuk Chomsky. Ingat ya, ini P2, dikoreksi, P2. Kemudian yang ketiga, ini BAA, B-nya terminal. Oke, kita ganti. B-nya tadi sudah diganti dengan P1, ya sudah. Kita ikuti saja, P tadi sudah diganti, B tadi sudah diganti dengan P1, ya P1AA. Tapi ini pun belum dalam bentuk Chomsky. Kenapa? 3 variabel. Maka kita buat AA ini kita ganti menjadi P3. Supaya jadi 2 variabel. Ingat ya, aturannya satu terminal atau 2 variabel. Kita ganti dengan P3. Jadi AA itu kita ganti dengan P3 ya. Nah, sehingga tadi ketika kita akan menurunkan A menjadi terminal AS, A tadi kita sudah pakai ya, ini tadi yang kita koreksi P2. Maka P2S. Terus berikutnya B, ABB, ABB, A-nya tadi kita sudah ganti. A sudah kita ganti dengan P2 ya, kita ikuti P2BB. Nah, karena ini masih 3, maka kita ganti BB-nya menjadi P4. Sehingga sekarang B itu menjadi variabel P2 dan P4. Sudah dalam bentuk normal Chomsky. Terus terakhir BS, terminal B, kita sudah ganti tadi P1, S. Sudah dalam bentuk Chomsky. Sehingga tadi kita rekap dulu, mana variabel baru, yaitu P1. P1 untuk apa? P1 untuk menggantikan B. P2 tadi, P2 untuk menggantikan A. P3 ini
menggantikan AA, P4 menggantikan BB. Nah, sehingga hasil aturan produksi dalam bentuk Chomsky kita bisa tulis semuanya ini. Ini kedua ini tadi yang kita tidak ubah karena sudah dalam bentuk normal Chomsky. Kemudian ini perubahannya, ini yang berubah, diubah. Sedangkan P1, P2, P3, P4 adalah variabel baru yang terbentuk. Kita bisa tuliskan seperti ini atau S-nya jadi 1 atau P2B, A, P1, P3 atau P2S, boleh Anda gabung ya. Tulisnya dengan atau. Semudah itu. Nah, contoh lagi. Ini, maka dari konteks free grammar ini, jika kita akan mengubah dalam bentuk Chomsky, aturan pertama adalah biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk Chomsky, 2 variabel atau 1 terminal. Ini CA, 2 variabel, A, 1 terminal, BC, 2 variabel, B, 1 terminal. Sehingga kita sudah punya ini, aturan produksi yang sudah dalam bentuk Chomsky. Yang belum mana? Ini AB, terminal A, variabel B, terminal B, terminal C, variabel A, terminal B, terminal A, variabel B. Maka kita bisa langsung ganti. Ini ya, terminal A, variabel B, ganti saja A-nya dengan P1. Loh, sudah dalam bentuk Chomsky, 2 variabel. BC, ya sudah, kita ganti dengan P2, P3. Karena P1-nya sudah untuk A ya. Kemudian AB, kita ganti dengan A, P2. Kenapa? P2 tadi kita sudah ganti untuk B ya. Berarti ketika ada B, ya kita harus konsisten tetap menggunakan P2. A, P1. Karena tadi kita sudah menggantikan P1 dengan A, sehingga ketika ada A lagi, ya kita harus tetap pakai P1 supaya konsisten. Sehingga terbentuk aturan produksi baru dan simbol variabel baru. P1 untuk menggantikan A, P2 untuk menggantikan B, P3 untuk menggantikan C. Sehingga hasil akhir aturan produksi itu adalah aturan produksi yang sudah dalam bentuk Chomsky, kemudian aturan yang sudah diganti, dan variabel baru dan aturan produksi yang terbentuk. Itu digabungkan ini semua. Oke, satu lagi contoh. Cukup banyak ini kalau ini. Gini ya, segini banyak. Maka kita cari dulu aturan produksi yang sudah dalam bentuk Chomsky, 2 terminal atau 1 variabel. Ini CD, kita tulis di sini, S diturunkan jadi CD, kemudian DD, B diturunkan jadi DD, kemudian D diturunkan jadi I. Nah, sehingga tinggal ini, cukup banyak. Oke, kita mulai dari terminal A, terminal A, variabel B. A-nya kita ganti P1, P2, nah kita untuk menggantikan 2 variabel supaya tetap dalam bentuk Chomsky. P2 kita ganti untuk B, untuk menggantikan B. Kemudian C diganti dengan P3, H diganti dengan P4. D diganti dengan P5, kemudian B diganti dengan P6. Nah, bentar, ini oke lah.
ada kurang satu langkah sebenarnya ini. Oke, tidak apa-apa. Kita oke lah. Ini P5, P6. Nanti kita lihat P5 itu untuk menggantikan D-nya belum ada, B-nya belum ada. Oke lah, sebentar. D-nya digantikan oleh P5, kemudian P6 digantikan dengan P7E. Oh ya. Jadi ini versi langsung ya. D itu digantikan dengan P5, kemudian P6 itu untuk menggantikan P7 dan E. Itu ya. Karena ini tidak ditulis bertahap, langsung saja. Itu ya. P5 untuk menggantikan D di sini. Kemudian P6 untuk menggantikan P7. P7E. P7 itu punyanya siapa? P7 itu punyanya B. Oke ya. Anggap saja P7E digantikan oleh P6. Memang agak membingungkan kalau tidak ditulis tahapannya. Ini ditulis karena ditulis dalam bentuk langsung. Ingat ya, D digantikan oleh P5, kemudian P6 itu untuk menggantikan P7E. P7 untuk siapa? P7 untuk B. Ini. Oke, gitu ya. Terus ini E digantikan oleh P8 terminal ya. Sedangkan variabel EC diganti oleh P9. Ini. Terus FF belum ada ya F. Ya digantikan oleh P10 P10 karena F sama ya. FF ini P10 digantikan oleh menggantikan F. Terus A, D, B. A-nya tidak diganti, yang diganti adalah DB. DB digantikan oleh P11. Di sini ditulis P11 digantikan oleh DB. Kemudian J. Oh ini AS dulu ya. AS, A-nya sudah ada. A-nya tadi digantikan oleh P1, ya berarti P1S. Kemudian JD. JD digantikan oleh P12. Di sini ditulis P12 untuk menggantikan J. Sehingga P12D. Maka kita sudah mengubah semuanya. Ini sudah kita ganti. Ini kita sudah biarkan bentuk normal Chomsky. Sedangkan aturan produksi baru kita sudah tentukan juga. Sehingga hasil CNF-nya adalah gabungan dari ini aturan produksi yang sudah dalam bentuk CNF sejak awal, kemudian digabung dengan aturan produksi yang sudah diganti, dan digabung dengan aturan produksi yang baru muncul beserta dengan variabel-variabel yang baru muncul dari P1 sampai P12. Oke, itu saja, sangat mudah penggunaan atau penggantian bentuk konteks free grammar menjadi bentuk Chomsky normal form. Oke, itu saja. Cukup sekian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.